Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Jumpa kembali dengan podcast kita, dan kali ini spesial sekali kehadiran tokoh yang luar biasa. Beliau adalah Pak Dr. Abdul Hafiz, SPD MPD, Sekum dari FOPI, Federasi Olahraga Petang Indonesia, Pemkros Jawa Timur. Nah, kali ini kesempatan yang tentunya sangat menggembirakan. Karena apa? Karena baru saja pengurus Petang Jawa Timur dilantik beberapa waktu lalu, dan hari ini adalah kesempatan untuk mengulik apa saja sih program yang nantinya akan dibawa oleh Petang atau FOPI Jawa Timur ini ke kancah nasional dan internasional melalui olahraga petang. Nah, untuk lebih singkatnya, kita akan berkenalan dulu dengan Pak Hafid ini. Selamat datang, Pak Hafid. Selamat bertemu. Selamat bertemu. Pak Rahman. Iya. Kang, saya panggilnya Kang. Kang, Kang iya. Abdul Rahman, ya. Karena sama-sama pengurus ternyata. Terima kasih, terima kasih. Iya. Gimana, sehat ini, Pak? Alhamdulillah. Tetap saya tetap semangat. Semangat ya. dan sehat ya. Oke. Pak Hafid, ini bisa diceritakan sedikit, mungkin kita awali ringan-ringan saja dulu, mungkin pengalaman Pak Hafid di Petang Jawa Timur dan Indonesia. Ya, terima kasih. Salam olahraga. Ya, luar biasa. Pada hari ini saya masih diberikan kesehatan, walaupun dalam keadaan puasa, dan alhamdulillah teman-teman, sobat-sobat, semoga tetap diberikan kesehatan. Terima kasih Kang Rahman. Saya dulu terlibat di Petang Jawa Timur sejak tahun 2016 awal sebelum PON. Berarti sudah hampir 10 tahunan lebih ya? 10 tahun. Iya. Dulu ketika pertama kali petang itu di Jawa Timur itu diperkenalkan oleh sekarang Pak Nurkolis, Coach Anto, dan saya pada saat itu. Nah, pertama kali yang melatih petang di PON Jabar tahun 2016 saya sama Pak Nurkolis sama Coach Anto bertiga itu. Cuma bertiga ya? Iya, bertiga. Belum terbentuk struktur organisasi, tapi sudah sudah berkiprah ya? Iya, berkiprah. Nah, memang kenapa saya tertarik di petang itu, kalau saya mempelajari dulu sekilas itu, olahraganya asik lah. Asik ya? Iya, bisa di tempat yang teduh, lapangannya sederhana, kemudian ada latihan konsentrasinya. Ya, kalau kena bolanya itu bisa atine itu bahasa Jawa ini ndrewodok. Bahasa Surabaya ini nek kewene iki gaplek iki, shouting ya. Jadi olahraga yang sederhana tapi menarik. Ya, satu, olahraga itu kan tidak butuh fisik yang luar biasa seperti yang lain. Iya, iya. Kata kuncinya di itu saja. Iya, iya. Yang penting gerak gitu ya. Iya, gerak. Iya. Kalau itu ya, jadi Pak Hafid ini termasuk dari para punggawa, kalau boleh dikatakan adalah sesepuhnya petang di Jawa Timur ya. Sesepuhnya petang di Jawa Timur. Nah, sebenarnya petang sendiri tuh apa sih, Pak Hafid? Petang mungkin ini teman-teman perlu ya, banyak tahu ini ya, selain kita yang bergulat di petang tentunya ya. Petang itu kalau kita berbicara sejarah itu kan sudah lama. Abad ke-6 sebelum Masehi itu sudah. Sebelum Masehi? Sebelum Masehi itu sudah lama, tapi masih berupa olahraga yang belum ada ya istilahnya. Ya dulu itu hanya permainan lempar batu, ya. Lempar koin di Yunani kuno. Dan itu dikembangkan itu tahun 1907 atau berapa itu di Prancis itu. Ya, tokohnya itu Jules Paul. Itu mengembangkan petang. Dia dulu itu ya seperti itu. Lempar koin, lempar batu, ada paku-pakunya, kemudian berdiri seperti ini, terus kemudian diberi lingkaran, diberi garis. Nah, makanya bahasanya itu kan kalau
les apa itu bahasanya Indonesianya kaki yang rapat. Oh Jadi, ya. berdiri ada lingkaran, kakinya rapat. Oh iya. Nah makanya sekarang ada namanya circle itu. Oh circle, yang lingkaran yang itu untuk menempatkan posisi itu ya. Jadi sebelum melakukan apa namanya lemparan atau shooting, pointing atau shooting, ya harus berdiri di lingkaran itu dengan kaki yang rapat. Jadi sudah mulai kita pahami bahwa petang sebenarnya bukan olahraga asli Indonesia ya. Ya, tapi dari Prancis. Dari Eropa. Nah, ini permainan orang-orang Eropa ini. Nah, kalau di Indonesia mungkin kita sudah cukup familiar dengan mungkin kelereng ya, bendian dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya salah satu dari olahraga tradisionalnya orang Eropa yang kemudian boleh dikatakan diimpor lah oleh masyarakat kita ya, karena memang sangat mengasihkan dan juga kalau menunjang segi kesehatannya dari mana, Kang? Dari kesehatan kan kalau kita berbicara terkait dengan olahraga, komponen kondisi fisik kan ada daya tahan, ada kelincahan, ada konsentrasi. Nah, olahraga petang salah satunya adalah di situ ada konsentrasinya. Karena untuk mencapai sebuah target, petang itu kan olahraga mendekatkan bola besi kepada bola kayu kecil itu sasarannya. Nah, ketika didekatkan kan butuh konsentrasi. Nah, konsentrasi itu merupakan salah satu komponen kondisi fisik yang ada di dalam olahraga. Dan itu butuh skill ya? Butuh skill dan butuh latihan. Yang terus-menerus ya? Exercise, latihan yang terus-menerus. Di samping itu kan, petang itu kan permainan yang butuh waktu yang lama dulu di awal. Tidak ada waktunya. Oh, dulu nggak ada waktunya? Nggak ada waktunya di awal-awal. Sesukanya gitu ya? Sekarang dibatasi ada waktunya berdasarkan apa namanya technical meeting ada 30 menit, 1 jam, 40 menit. Dulu nggak ada. Dulu mencapai poin 13 itu nggak ada waktu sampai selesai. Wah. Nah, orang kalau sudah bermain petang, misalkan nggak ada waktunya, lupa hari 13 poin. Makanya petang itu kan kalau bahasa Malaysianya dibaca petong. Petong. Ya, bahasa apa namanya Indonesianya petang berarti sampai petang. Jadi tidak kenal waktu karena petang malam ya. Iya. Tidak kenal waktu karena lama dulu. Sekarang dibatasi waktunya supaya apa? Ternyata kalau lama kita bermain tanpa ada batasan waktu juga capek fisiknya itu. Iya. Dan itu harus dikontrol ya supaya tidak overlap gitu ya. Nah, ini ya kita tinggalkan dulu. Kalau kita mungkin membahas masalah sejarah dan keberadaan petang mungkin nggak ada hentinya ya, nggak akan selesai. Nah, kembali kita ke fokus karena kita sendiri berada di pengurus FOPI Jawa Timur atau pengurus petang Jawa Timur. Mungkin masyarakat kita atau orang-orang di sekitar kita, terutama warga yang pecinta petang ini perlu tahu ini, Kang. Apa ini visi dan misi dari petang Jawa Timur? Ya. Jadi ketika pertama kali petang itu diperkenalkan di Jawa Timur sekitar tahun 2016 awal, karena petang itu masuk di Indonesia itu sudah lumayan sangat lama dulu, sekitar tahun 2002. Oh, masuknya di Indonesia itu di Jakarta, ada di Palembang, kemudian dipertandingkan secara resmi di SEA Games itu di Jakarta Palembang tahun 2011. Oh, sudah pernah ya? Sudah main? Sudah pernah. Ya? Kemudian menjadi olahraga resmi dan masuk di KONI itu petang Indonesia tahun 2015. Baru berarti ya? Agak baru ya? 2015. Nah, kemudian di Jawa Timur itu setelah PON itu dikukuhkan pengurus. Jadi dikukuhkan pengurus dan sekarang alhamdulillah di Jawa Timur itu sudah ada kalau nggak salah 33 atau 34 kabupaten kota. 34, berarti hampir menyeluruh ya? Hampir menyeluruh. Sudah ada 2 atau 3 kabupaten kota yang belum masuk. Belum masuk. Dan itu ditarget ya? Bisa masuk? Ya, insya Allah tahun ini bisa masuk karena persiapan Porprov tahun ini juga. Nah, jadi luar biasa karena olahraganya itu sederhana, tidak butuh fisik yang luar biasa, bisa dimainkan di segala usia, mulai anak SD sampai orang dewasa umur 60, umur 65 itu bisa. Nah, di Jawa Timur itu memang perkembangan olahraga petang itu kan dari sekolah.
Oh, dimulai dari sekolah ya? Dari sekolah. Iya, iya. Jadi banyak pelatih atau pengurusnya itu dari guru PJOK sebenarnya. Iya. Tapi kalau di pengurus tingkat provinsi atau apa banyak dari perguruan tinggi. Oh ya. Jadi olahraga. Sekarang kan teman-teman di sekolah itu melihat olahraganya seperti apa. Kalau menarik mereka responnya akan bagus. Betul. Kan Ya. sederhana. Misalkan sekolah itu punya paving, diberi garis sama ditaburi pasir sudah bisa main petang. Iya. Dimanapun ya bisa main ya Kalau dimanapun. main tenis kan harus butuh lapangan. Lapangan, iya. Terus kemudian bolanya juga cukup murah. sebenarnya. Jadi itu yang membuat Fopi Jatim sangat intens mengembangkan petang itu di seluruh wilayah Jawa Timur. Oke. Nah, ini memang luar biasa Jatim. Nanti ceritanya akan panjang gitu, Kang Rohman. Ya. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Ini malah saya yang didikte ini. Iya. Karena memang berkembangnya petang di Jawa Timur ini sangat luar biasa dan prestasinya juga sudah luar biasa juga ya. Ini ngomong-ngomong prestasi, apa ini ya? Prestasi yang tertinggi atau apa saja yang sudah diraih oleh petang Jawa Timur? Ya. Ini perlu ini. Ya. Jadi petang Jawa Timur itu dulu ketika pertama kali di SEA Games itu Jawa Timur namanya belum kelihatan. Betul. Ketika sudah terbentuk pengurus evaluasi dari hasil PON itu, dan pada saat itu ketuanya adalah Pak Nur Hasan. Pak Nur Hasan dulu belum jadi rektor. Oh, sebelum rektor ya? Belum rektor. Iya, masih wakil rektor. Masih wakil rektor, itu mempunyai komitmen yang tinggi. Akhirnya Jawa Timur sekarang itu sudah menjadi bidikan. Artinya bidikan kalau misalkan PON, kejurnas atau apa, itu sudah semuanya pengen meningkat Jawa Timur. Gitu. Ya, dulu itu Palembang, Jakarta. Sekarang itu orang itu kecenderungannya melihat Jawa Timur. Jadi Ya. patokannya. Patokan. Iya. Dan contoh kenapa Jawa Timur? Karena PON yang terakhir di Aceh itu Jawa Timur itu hampir juara umum, hampir saja mengalahkan tuan rumah. Oh iya, paham. Ya, mengalahkan tuan rumah. Nah, artinya ternyata bahwa teman-teman petang, atlet petang Jawa Timur itu kan banyak didominasi oleh teman-teman dari UNESA, dari olahraga, olahraga dan sebagainya. Terus rektornya ketua umumnya orang UNESA, orang olahraga, rektor, terus kemudian atletnya banyak dari mahasiswa UNESA ya. Memang atlet Jawa Timur yang tertinggi adalah ketika mereka menjadi juara 1 medali emas dan itu tercatat pecah telur, pecah rekor baru pertama kali ini di kejuaraan dunia di Taiwan tahun 2024. Tahun kemarin ya. 2024 atas nama Anjani dan Sepia. Dan itu adalah medali emas. Sejarah bagi dunia petang di Indonesia. Dan itu adalah mahasiswa UNESA. Fakultas Ilmu Keolahragaan UNESA. Luar biasa. Ya. Oke. Ya. Ini Pak, mungkin setelah kita tahu prestasinya juga, mungkin kira-kira apa ini persiapan yang sudah atau sedang dilakukan oleh teman-teman kita di Petang Jawa Timur untuk menuju event-event berikutnya? Oke, jadi kita itu kan menerusnya programnya Pak Nur Hasan. Ya. Pak Rektor yang luar biasa, artinya programnya pembinaan Fopi Jawa Timur sudah on the track. Jadi on the track itu dulu pernah mendatangkan pelatih Malaysia untuk merubah mindset petang itu seperti apa, filsafat kemudian permainannya, dan memang rencana antara Fopi Jawa Timur dengan PP Fopi itu kan PP Fopi insya Allah merekrut pelatih dari Thailand. Oh, pelatih Thailand. Kenapa kok dari Thailand, Pak? Karena Thailand pada saat ini memang yang nomor 1 di Asia Tenggara bahkan Asia. Oh iya. Prestasinya sudah levelnya dunia, juara dunia Thailand itu. Nomor double mix itu juara dunia. Ini yang mau merekrut Fopi Jatim atau PP? Rencananya PB. Kan pusat pembinaannya nanti kan kemungkinan adalah di tempatnya Gor New Kampret. Jadi kemungkinan teman-teman dari Fopi Jatim bisa bergabung karena banyak atlet-atlet Indonesia itu yang
Ya dari Jawa Timur. Oh iya, paham. Ya. Betul. Jadi betul. programnya itu artinya apa? Bersinergi. Iya. Bersinergi. Ini juga bagian dari pembinaan ya. Betul, bagian pembinaan. Selain itu kan di kepengurusan FOPI sekarang ada Badan Tim Daerah, BTD namanya. Program baru ini. Ya, program baru dari Pak Cahyo, ketum yang baru. Itu nanti ditangani oleh Pak Nanang satu orang, yang itu akan rekrutmen mulai dari rekrutmen pelatih, kemudian rekrutmen atlet di situ. Oke. Di situ nanti Pak Nanang akan mengajak teman-teman untuk mendiskusikan siapa-siapa yang misalkan pelatih untuk PON Jawa Timur itu. Ini untuk bisa digambarkan gitu untuk mengumpulkan database baik pelatih maupun pemain gitu ya. Jadi seleksinya yang memilih nanti yang berkewenangan dari BTD. Pembinaan ini. BTD. Jadi pelatih levelnya apa, license-nya apa, terus kualifikasi atlet untuk misalkan bermain PON itu apa, bermain Porprov itu apa. Termasuk kita di Jawa Timur adalah yang menginisiasi sistem poin untuk permainan petang di Indonesia. Jadi di Jawa Timur sudah ada program yang ini diadop oleh PBVOPI bahwa kalau misalkan dia ikut SEA Games itu poinnya berapa. Ikut ke Jurnas level internasional ada poinnya, ada bobotnya. Jadi semacam kita itu meniru di tenis lapangan, TDP, nah pemain misalkan kejuaraan ini poinnya berapa dan sebagainya. Itu nanti akan memudahkan kita untuk itu diinisiasi oleh Jawa Timur. Iya, ini kalau kita ngomong terus waktunya nggak akan habis ini ya. Ya, berhubung ini mungkin kesempatan pertama kita untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu Pak ya. Karena terbatas oleh waktu dan nanti insya Allah di kesempatan lainnya kita akan hadirkan kembali Pak Hafid dengan membahas petang yang lebih dalam lagi, khususnya di FOPI Jawa Timur. Karena masih banyak ini catatan prestasi, kemudian apa itu olahraga petang ini mau dikemanakan, dan lain-lain. Oke, terima kasih Pak Hafid atas kehadirannya saat ini. Mudah-mudahan besok atau lain waktu kita bisa bertemu kembali di program yang sama, di podcastnya Petang Jawa Timur. Sebelum ditutup Pak Rahman, kita salam petang. Salam petang, gimana salam petang ini? Jadi teman-teman, rekan-rekan, bahwa petang itu mempunyai semacam, kalau Indonesia kan punya tagar, petang juga punya tagline, tagline atau tagar. Satu boka berjuta saudara, satu bosi berjuta prestasi. Satu boka berjuta saudara, satu bosi berjuta prestasi. Wah, keren. Itu tagarnya petang yang diinisiasi oleh Pak Inyoman Yamadiputra dari Bali. Oh iya, Pak Sekjen ya. Pak Sekjen. Dan kebetulan saya kan di Wasekjen. Iya. Oke, sekian dulu Pak Hafid ya. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.